Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Priyanto Zamasi. Tadi saya sempat mau buat live streaming atau siaran langsung teman-teman ya. Tapi oleh karena sinyal di tempat saya ini lagi error, akhirnya saya harus selesaikan tadi live itu dan tidak terlalu lama, itu sekitar 2 menit saja teman-teman ya. Dan akhirnya saya mau buat video ini untuk melanjutkan apa yang harus saya sampaikan di live tadi, harusnya begitu. Nah, di sini seperti apa yang ada di layar, kesaksian terbaru Susi ART Ferdisambo. Di sini dikatakan tak tahu soal pelecehan putri hingga ungkap sifat Brigadir J. Nah, teman-teman, kita mengetahui dulu selama ini bahwa Susi ART-nya Ferdisambo ini seringkali menyampaikan keterangan-keterangan yang membuat hakim dan juga jaksa penuntut umum seperti kurang yakin dengan apa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh si Susi ini teman-teman ya. Dan menurut saya, kalau dia mengatakan lagi-lagi, karena saya heran di sini, karena nantinya tentunya kita akan lihat saja. Karena di sini beliau mengatakan kalau Brigadir J itu orangnya suka marah-marah, orangnya temperamental teman-teman ya. Padahal kita ketahui pengakuan dari Ibu Putri Candrawati saja mengatakan sama adiknya Joshua yaitu Reza bahwa Brigadir J itu orangnya baik, bahkan dia mengerjakan apa yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai ajudan Ferdisambo teman-teman. Tapi saya nggak ngerti kenapa sampai seorang Susi mengatakan hal yang begini teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat saja. Ini terbaru loh ya. Pukul 13:17 waktu Indonesia Barat dari situs kompas.com ya. Hari ini Kamis 10 November 2022. Kita akan lihat di sini teman-teman ya. Saya akan bacakan kepada kita. Nah, di sini dia ya. Jakarta, kompas.com. Susi asisten rumah tangga Ferdisambo dan Putri Candrawati kembali bersaksi soal kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dikatakan di sini, Susi memberikan keterangan saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR dan Kuat Ma'ruf kemarin Rabu 9 November 2022 ya. Lalu saja dikatakan di sini dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Susi bicara soal dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati hingga sifat Brigadir Yosua. Ya kan? Jadi kita akan melihat karena baru kali ini Susi mau bicara tentang pelecehan ini. Apakah dia tahu atau tidak? Nanti kita akan lihat saja dulu teman-temannya. Oke, ini dia kita akan lihat. Nah ini ya. Dia katakan Susi bilang tak tahu soal pelecehan. Nah, oke kita lihat. Susi mengaku tidak tahu soal dugaan pelecehan seksual Putri Candrawati oleh Brigadir J di Malang. Di Magelang maksud saya, di Magelang, Jawa Tengah sehari sebelum penembakan Yosua. Oke, saat itu Susi berada di rumah Sambo dan Putri di Magelang. Namun dia tidak tahu soal klaim majikannya bahwa telah terjadi pelecehan. Oke, jadi jelas di sini ya bahwa pelecehan yang selama ini digaung-gaungkan oleh Ferdisambo dan juga sempat oleh Komnas Perempuan dan juga Pak Febri Diansah, dikatakan oleh Susi ART dia tidak tahu menahu soal itu. Nah, kita lihat bagaimana ya pernyataan dari Susi ini. Untuk di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan terhadap Ibu PC? Ini ditanyakan oleh jaksa kepada Susi saat persidangan dan dijawab oleh Susi, dikatakan begini. Masih jaksa penuntut umum teman-teman ya. Kalau tidak ya tidak, kalau tidak tahu ya tidak tahu. Artinya di sini jaksa penuntut umum memberikan pengertian saja, pemahaman agar mengatakan sejujurnya. Kalau memang tidak ya tidak. Lalu Susi menjawab begini, kalau saya tidak tahu, tidak tahu. Ya, jawab Susi. Nah, dalam persidangan sebelumnya, Susi sempat bercerita bahwa sehari sebelum penembakan Yosua atau Kamis 7 Juli 2022, dia menemukan Putri Candrawati terduduk lemas di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang.
namun Susi mengaku tak tahu peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Oke, jadi artinya teman-teman ya, kalau kita melihat di sini bahwa ketika Susi melihat Putri Candrawati yang pada saat itu sedang duduk di mana tadi? Di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang itu, tapi dia nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dia nggak tahu apakah terjadi yang namanya pelecehan yang disebut-sebutkan selama ini teman-teman ya. Lalu dikatakan di sini, ya ini yang membuat saya jadi nggak ngerti kenapa Susi bisa dan berani ngomong begini. Kita akan lihat ya. Ini dia sebentar teman-teman ya. Nah, ini di sini dikatakan sebut Yosua temperamental ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Susi tidak tahu menahu soal pelecehan di Magelang, dia malah bilang kalau Yosua itu sukanya marah-marah. Kita akan lihat di sini dikatakan Susi juga sempat mengungkap kepribadian Brigadir Yosua. Menurut dia, mantan ajudan Verdi Sambo itu punya sifat mudah marah atau temperamental. Kalau menurut saya, suka marah-marah. Apa sih namanya temperamental ya. Jadi dikatakan bahwa si Yosua temperamental orangnya teman-teman ya. Susi mencontohkan ketika diminta tolong mengambil belanjaan atau barang, Yosua kerap menunda. Yosua juga disebut sering mengomel ketika dipanggil oleh Putri Candrawati. Ini dia. Terus kalau dipanggil ibu selalu lama terus. Kadang ngedumel begitu. Apa sih Bi? Apa lagi? Oh maaf dicari ibu. Ujar Susi mengingat percakapannya dengan Yosua. Saya nggak ngerti. Ya. Kita sudah mendengarkan beberapa waktu yang lalu. Kalau si Damianus atau si Damson mengatakan kalau Brigadir Yosua itu dia suka dugem, dia suka main malam, dia suka main sama wanita teman-teman ya. Lalu kemudian dikatakan di sini lagi-lagi oleh Susi oleh Susi ART-nya Verdi Sambo ini, kalau Brigadir Yosua almarhum itu orangnya suka marah-marah, bahkan dia suka menunda pekerjaan yang diberikan oleh majikannya. Dia mengatakan, Susi mengatakan bahwa dia selalu menunda. Dia selalu istilahnya seperti nggak senang kalau ada pekerjaan atau ada tugas yang diberikan oleh majikan. Ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Putri Candrawati yang memuji-muji Brigadir Joshua almarhum kepada Reza. Dia katakan bahwa bagaimana saya memberikan atau membalas kebaikan abangmu ini, ya kan? Nah ini apa yang dikatakan oleh RT Susi ini membuat saya jadi nggak mengerti ya. Kenapa ini malah berbanding terbalik apa yang dikatakan oleh Ibu Putri Candrawati pada sebelum persidangan kalau saya tidak salah. Ibu Putri Candrawati masih belum memberikan perubahan atas statement atau pujiannya kepada Reza adiknya almarhum Brigadir Joshua. Ya kan? Jadi ya saya nggak tahu lah kenapa bisa berubah. Akhirnya Putri si Susi ini memberikan pandangan atau keterangan yang berbeda. Oke, kita lanjut sekarang dulu. Di sini dikatakan Yosua ya bertengkar dengan Kuat Ma'ruf. Ini dia. Dalam sidang, Susi juga bersaksi bahwa dirinya melihat pertengkaran antara Yosua dan ART Verdi Sambo yang kini juga menjadi terdakwa pembunuhan berencana Kuat Ma'ruf. Dikatakan bahwa Susi diminta Kuat buru-buru naik ke lantai 2 rumah Magelang untuk mengecek keadaan Putri. Wow, siapa sih ya seorang Kuat Ma'ruf ini menyuruh Susi padahal mereka sama-sama ART ya kan? Mereka sama-sama bekerja di rumahnya Verdi Sambo ya. Si Kuat Ma'ruf sebagai sopir dan lagi-lagi kita melihat beberapa waktu yang lalu dia berani pegang-pegangan dan itu disampaikan oleh Susi ART. Dia sudah terbiasa memegang tubuhnya PC teman-teman ya. Dikatakan di sini Susi pun menurut ya. Ketika si Kuat Ma'ruf menyuruh dia untuk mengecek bagaimana keadaannya Putri Candrawati. Tiba-tiba di lantai 2, dia menemukan Putri terduduk lemas di depan kamar mandi. Mengetahui kondisi majikan yang tidak terlihat baik-baik saja, Susi berteriak meminta tolong. Kuat Ma'ruf yang semula berada di lantai 1 rumah tersebut, lantas naik ke lantai 2, menghampiri Susi dan Putri. Wah, oke. Jadi istilahnya di sini Kuat Ma'ruf seakan-akan istilahnya belum tahulah sebenarnya apa yang terjadi sama Ibu Putri Candrawati, ya.
Oke, lalu tak lama kata Susi, Yosua juga hendak naik ke lantai 2, namun kuat melarangnya sehingga sempat terjadi pertengkaran. Nah, di sini dia yang jadi janggal. Kenapa si Kuat Ma'ruf tidak mengizinkan ya Joshua untuk naik juga di lantai 2? Sampai melarang begitu teman-teman ya. Ini dia, apa yang disampaikan saudara apa yang disampaikan saudara Kuat ke Yosua? Tanya Hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santosa dalam persidangan. Lalu dikatakan oleh Susi, Om Kuat berkata, Yos, jangan naik satu langkah gitu. Oke, dan dikatakan Hakim juga bertanya ke Susi soal ada tidaknya ancaman yang disampaikan Kuat ke Yosua. Namun Susi mengaku tidak tahu menau. Kalau ancaman itu saya tidak dengar, katanya. Nah, ini ya teman-teman ya. Sedangkan disampaikan beberapa waktu yang lalu itu bahwa sempat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir Joshua. Tetapi di sini kita melihat Susi mengatakan saya tidak tahu menau soal itu. Namun demikian, Susi terkait ini, ya, kesaksian Susi terkait ini dibantah oleh Kuat Ma'ruf. Dalam persidangan yang sama, Kuat mengaku tak pernah melarang Yosua naik ke lantai 2 untuk membantu putri. Untuk saudara Susi, saya tidak pernah ada bahasa jangan naik satu langkah lagi, kata Kuat dalam sidang. Wow, masih dalam persidangan, Kuat Ma'ruf benar nih teman-temannya membantah itu. Waktu di Magelang tidak ada bahasa seperti itu. Tanya ke Hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santosa mempertegas tanggapan Kuat. Iya, itu saja yang mulia, jawab Kuat lagi. Nah, jadi kalau saya melihat di sini teman-temannya, mereka masing-masing membela diri sendiri. Ya, Susi menyampaikan bahwa si Kuat Ma'ruf menyampaikan kepada Brigadir J agar tidak naik ya, agar tidak naik di lantai 2. Sedangkan Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa dia tidak pernah melarang Yosua naik ke lantai 2. Nah, saya pikir kalau sudah begini, masing-masing membela diri sendiri, saatnya Hakim Ketua memberikan keputusan yang setegas-tegasnya. Saya pikir Hakim Ketua mengerti dan tahu sebenarnya bagaimana sifat ya ketika para terdakwa memberikan keterangannya di saat sidang. Dan semuanya kita serahkan kepada majelis hakim ya, bahwa keputusan hakim adalah keputusan yang memang harus diterima oleh para terdakwa nantinya teman-teman ya. Dan satu kerinduan kita, kiranya keadilan ditegakkan di Indonesia. Salam Pancasila dan NKRI harga mati. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.